Halo Cuan Troopers, apa kabarnya? Oke, kita sambil menunggu yang lain untuk join diskusi kita pada malam hari ini ya. Oke. Nah, buat teman-teman nih juga yang baru join ya nonton IG Live dari Sukor Sekuritas. Di sini ada pin komennya iform.sukorsekuritas.com buat teman-teman yang baru mau mulai berinvestasi gitu ya, mau buka akun bisa bersama kami di Sukor Sekuritas. Ya, jadi bisa tinggal buka websitenya, ketik iform.sukorsekuritas.com. Oke. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain yang join, mungkin bisa absen dulu kali ya nih yang nonton dari kota mana aja nih. Ayo dong, semangat nggak hari ini? Hari ini topik pembicaraan kita cukup seru ya. Hari ini adalah tentang strategi trading yang terbaik. Nah, salah satu narasumbernya juga pasti teman-teman udah pada tahu ya, Brother Wilson Sitompul ya. Wilson Sitompul ini adalah salah satu technical analyst terbaik dari Sukor Sekuritas. Nah, pasti teman-teman punya banyak banget nih kan ya pertanyaan ya, nanti buat Brother Wilson ya, boleh ditanyakan. Oke. Nah, boleh nih, ayo mana nih? Absen dulu nih yang nonton. Tadi ada yang bilang dari Ciledug, dari Batu Aji. Ayo, mana lagi? Ada nggak yang dari luar Pulau Jawa yang tertarik atau mau belajar tentang trading ya? Oke. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih ya, sedikit cerita tentang pembicara kita buat malam hari ini gitu ya. Ko Wilson ini memang dia punya IG sendiri begitu ya. Kemarin dia sempat bikin Q&A di story-nya, kalau misalnya follower ada yang mau bertanya, dan itu hasilnya lebih dari 250 pertanyaan. Bayangin gimana jawabinnya itu. Saya bilang ke dia mungkin bisa sampai sebulanan kali ya ngejawabin semua pertanyaannya. Nah, tapi di saat sekarang ini kalian bisa bertanya secara langsung mengenai strategi trading. Oke? Wah, ini ada yang datang dari Jogja, Medan nih. Cocok nih sama pembicara kita hari ini ya. Ko Wilson kan orang Medan ya. Oke, kita lihat dulu nih. Oke, Ko Wilson udah request saja dia join kita. Nanti kita akan langsung mulai ke topik diskusi untuk membahas tentang strategi trading terbaik. Halo Ko Wilson, apa kabar? Halo Bro Jo, gimana Koko Jo, sehat kabarnya? Udah lama gak ketemu ini kita. Ko Wilson sendiri gimana, sehat? Wah, ini ganteng banget nih Ko Wilson kayaknya ya selama WFH ini ya. Makasih ya, sama kayak Bro Jo juga semakin keren ya. Oke, siap. Kita memang harus begitu ya teman-teman ya, saling puji, saling menguntungkan. Oke, mungkin langsung aja nih ke Wilson. Memang udah banyak banget teman-teman yang udah nggak sabar nih ya untuk belajar langsung sama technical analyst yang mempunyai pengalaman cukup lama nih. Oke, Ko Wilson, kalau misalnya kita langsung lompat aja nih IHSG hari ini, sama pendapat Ko Wilson, reviewnya IHSG ini menarik nggak sih buat kita saat ini? Oke, jadi sebelum kita bahas IHSG, Koko mau sapa dulu semua kepada Cuan Troopers ya yang udah hadir pada malam hari ini. Thank you so much buat Cuan Troopers yang udah sempatkan waktu untuk nonton. Kita belajar bareng ya pada malam hari ini. Mungkin tiap hari kita ketemu di Telegram gitu ya, saling chat, saling share. Sekarang kita bisa ketemu langsung ya melalui IG Live ini ya, IG Live ini teman-teman, dan teman-teman bisa nanti bertanya gitu ya, ada kolom komentar bisa bertanya di situ, atau ada kolom Q&A yang ada tanda tanya teman-temannya. Nanti Cuan Troopers bisa bertanya di situ ya. Nah, sebelumnya mau ucapkan dulu pada teman-teman semua, banyak banget ya dari seluruh Indonesia, ada yang dari Papua, dari Balikpapan, ada yang dari Aceh gitu ya, ada yang dari Jakarta. Thank you so much teman-teman ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya, kita bersama-sama trading di Sukor Sekuritas dan meraih profit yang lebih maksimal teman-teman. Jadi kita dari Sukor Sekuritas berkomitmen untuk selalu memberikan edukasi yang terbaik bagi Cuan Troopers semuanya gitu. Kita ada IG Live setiap pagi teman-temannya jam 8.30, dan juga kita ada grup Telegram teman-teman untuk kita sama-sama belajar, dan juga ada weekly dose, serta juga ada TikTok seperti hari ini, ada juga Talks teman-teman. Banyak banget acara di Sukor yang ini ya teman-teman yang bermanfaat bagi kita semua. Dan juga nanti hari Sabtu teman-teman juga yang pengen belajar lebih jauh, lebih banyak tentang technical analysis, fundamental, kita ada acara dengan peluang ya teman-teman ya,
Peluang dengan Sukor Sekuritas nanti akan mengadakan acara pada hari Minggu ini, Sabtu ini teman-teman. Jadi don't miss it buat kita semuanya untuk belajar dan juga sekalian untuk berdonasi kepada teman-teman kita. Oke, sekarang kita lihat ya analisa IHSG. Bagaimana sih IHSG? Nah, IHSG teman-teman kalau kita lihat ya hari ini ditutup menguat 0,56% gitu. Dari level 6.107 dan ditutup di level 6.130 seperti itu ya pada hari ini IHSG gitu teman-teman ya. Nah, kalau juga teman-teman ini udah confirm ya, udah confirm breakout dari pola inverse head and shoulder gitu. Di level breakoutnya di 6.134. Jadi ada potensi kita melanjutkan kepada pola bullish lagi teman-teman. Dengan candle yang hari ini terbentuk adalah candle Morningstar ya. Jadi secara teknikal supportnya itu di 6.068 dan resisten di 6.166. Jadi ada kecenderungan menguat untuk IHSG ke resisten 6.200, selanjutnya ke 6.400 dan juga ke 6.800 teman-teman ya. Jadi kita udah bahas beberapa hari yang lalu, minggu lalu juga mengenai fundamental IHSG, bagaimana sih IHSG hari ini, kayak gitu. Kalau kita lihat juga sentimen-sentimen yang ada di pasar gitu. Nah, ini kalau kita bisa jelasin sedikit ya, Kokoce buat teman-teman ya. Kita juga dari aktivitas asing teman-teman ya, dari foreign hari ini mencatatkan di all market ya, mencatatkan net buy sebesar 125 miliar seperti itu. Selama satu bulan ini asing sudah akumulasi sebesar 1,86 triliun gitu teman-teman. Jadi asing sudah mulai agresif lagi, terbukti dari satu bulan ini akumulasi teman-teman ya, dan melakukan net buy, dan juga pada hari ini 123 miliar teman-teman. Itu yang pertama dari asing ya. Yang kedua juga kalau kita dari keadaan ekonomi ya di Indonesia gitu, kita lihat ya dari vaksinasi dulu pertama teman-teman ya. Vaksinasi ini ditargetkan pemerintah dari 700.000 menjadi 2 juta di semester kedua ini teman-teman. Ditambah lagi vaksin AstraZeneca udah datang gitu ya. Kemarin 15 Juli itu sebesar 1 juta, 16 Juli juga sebesar 1 juta juga teman-temannya, dan kedatangan vaksin Moderna gitu tahap kedua yang jumlahnya 1,5 juta dan juga beserta 3 juta. Jadi sekitar 4,5 juta teman-temannya. Jadi dari vaksin sendiri kita udah kedatangan cukup banyak teman-temannya, dan teman-teman yang belum vaksin harap jangan lupa untuk divaksin seperti itu ya. Kokojo juga ya, jangan lupa Kokojo harus divaksin gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lihat suku bunga ya, pemerintah masih mempertahankan di 3,5% seperti itu. Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi teman-teman. Kalau kita dari juga indeks keyakinan konsumen itu sebesar di bulan Juni 107,7 teman-teman, trennya positif, artinya konsumen sudah semakin confidence, artinya pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat pulihnya gitu. PMI ya masih juga ekspansif 53,5 teman-teman ya. Ini turun dikit 55,3 dari bulan Mei, akan tetapi masih positif di 53,5. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di perbankan kita gitu ya, perbankan mencatatkan kinerja yang positif teman-teman ya. Banyak banget yang udah rilis laporan keuangannya, BMRI, BBCA seperti itu ya, BNGA, Bank Mega, mereka mencatatkan yang namanya itu net income-nya bertumbuh teman-teman, double digit gitu di semester pertama ini seperti itu. Terus neraca dagang gitu, dari neraca dagang juga surplus 1,32 miliar pada bulan Juni teman-teman, dan ekspor kita itu 18,5 miliar ya, ini naik sebesar 9,50% dibandingkan bulan Mei, atau naik 54,46% secara year on year teman-teman. Ini tertinggi sejak Agustus 2011 gitu, yang waktu itu sebesar 18,4 miliar. Jadi banyak banget teman-temannya katalis positif yang ada di market ini teman-teman, yang mendukung perkembangan IHSG. Teman-teman kalau lihat juga meskipun kemarin ada PPKM dan diperpanjang juga sekarang sampai tanggal 9 Agustus seperti itu ditambah per minggu, tetapi pemerintah juga masih akomodatif memberikan kelonggaran teman-teman ya, yaitu misalnya contoh bisa makan di tempat dengan 20 menit gitu ya Kokojo ya, meskipun ya 20 menit kebanyakan orang belum selesai makannya udah selesai di waktunya gitu ya Kokojo ya. Tetapi ini adalah sudah merupakan kemajuan teman-teman ya. Terus kita kalau juga dari kemarin PPKM darurat, IHSG masih stabil teman-teman. Jadi nggak ada korelasi yang positif atau yang negatif gitu. Jadi korelasinya itu biasa-biasa aja. Beda dengan tahun lalu di mana kita pernah trading hold sampai minus 5% ya dalam sehari teman-teman, itu pada tanggal 10 September 2020. Waktu itu ketika kita belum pertama kali melakukan rem darurat, itu pasar panik teman-teman. Tetapi waktu sekarang ya, kalau kita lihat meskipun waktu kasus corona mencatat rekor tertinggi pada tanggal 14 Juli dan 15 Juli, IHSG itu rebound ya 1,13% seperti Kokojo. Nah itu sedikit aja teman-teman ya untuk review IHSG. Jadi kita udah berulang kali bilangin sama cuan troopers, stay calm, relax, jangan takut teman-teman ya. Tetap juga lakukan trading plan-nya dengan bagus. Kalau yang trading, kalau yang invest, tetap beli di support teman-temannya, karena banyak banget saham-saham yang murah gitu ya secara teknikal,
itu terutama saham-saham blue chip seperti BMRI, BBNI, BBRI, BMRI, dan juga BBCA seperti itu ya, Big Four Bank gitu teman-teman ya. Nah, mungkin dari Kokojo sendiri ada tambahan nih mengenai sentimen-sentimen apa gitu ya yang lagi berada di market seperti itu sebelum kita lanjutkan. Ya, ya. Jadi kalau misalnya dari aku sih mungkin sudah dijelasin ya sama Ko Wilson, udah cukup padat juga dan jelas gitu ya, tentang PPKM ini. Memang semua orang pasti udah tahu gitu ya, diperpanjang sampai 9 Agustus sampai 2021 begitu kan. Tapi memang aturan dari PPKM ini bisa dibilang tidak terlalu mempengaruhi pergerakan IHSG secara signifikan begitu ya, karena memang pelaku pasar itu sudah dinilai mereka sudah mengantisipasi ya kalau misalnya hal ini kan. Jadi karena memang kemarin itu sempat ada ledakan kasus COVID gitu ya, sampai tembus 50.000 ya, teman-teman tahu ya, sampai melewati dari angka kasus di India begitu kan. Jadi mungkin memang sekarang ada perpanjangan untuk PPKM, tapi ini cuma hanya untuk mengantisipasi saja supaya tidak ada ledakan-ledakan lagi selanjutnya begitu kan. Nah, kalau misalnya kita juga lihat gitu ya, di kondisi sekarang ini juga tetap selalu ada industri yang bisa kita cermati ya, kalau Wilson ya. Jadi contohnya kita bisa lihat di sektor teknologi begitu ya, di transportasi, logistik, bahkan di saham-saham di sektor kesehatan begitu ya, yang bisa dibilang profitable di saat kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat secara global juga di sisi lain gitu ya, ketegasan The Fed yang baru, mereka menggerek suku bunga pada tahun 2023 ini membuat bursa saham itu lebih aman hingga akhir tahun gitu ya, kalau Wilson ya. Jadi kalau menurut saya nih, selama The Fed masih mencetak uang begitu, saya pikir masih cukup aman dengan target akhir tahun IHSG itu berada di level 6.500 sampai 6.800. Nah, ini juga mungkin bisa tambahan sedikit ya, supaya sebelum kita lompat nih ke topik diskusi kita tentang strategi trading, teman-teman mungkin bisa juga mencermati nanti pada hari Kamis ada perhatian investor itu akan tertuju pada rilis data GDP ya, kuartal kedua 2021. Nah, untuk di luar negeri, teman-teman mungkin bisa menunggu di 4 Agustus, itu akan ada rilis dan tenaga kerja, ADP, dan sektor jasa Amerika Serikat. Begitu. Dan di 5 Agustus juga akan ada rilis data perdagangan Australia, kebijakan suku bunga Bank Sentral di Inggris, dan rilis data perdagangan Amerika Serikat. Nah, dan juga di 6 Agustus itu kebijakan moneter dan penyataan gubernur RBLO ya, dan rilis data pekerjaan dan tingkat pengangguran AS. Nah, ini bisa menjadi data-data untuk kita bisa melihat ya secara fundamental, secara luasnya, top down analysis ke depannya bagaimana begitu. Nah, tapi kita langsung bahas aja nih ya, lompat aja ke Wilson. Pasti saya yakin banget ini teman-teman cuan troopers ini penasaran dengan gimana sih gitu kan cara Cole Wilson ini strategi tradingnya mungkin bisa dibagi begitu kan pada malam hari ini. Oke. Nah, memang mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang lebih ke arah kompleks, tapi mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan yang paling simple. Pengalaman atau perjalanan Cole Wilson di dalam dunia trading mungkin bisa diceritain sama teman-teman cuan troopers. Oke, keren banget tadi ya udah view-nya, sentimennya dari Kokojo ya. Thank you Kokojo udah tambahin. Nah, teman-teman kalau untuk pengalaman trading sendiri, sebenarnya saya itu udah trading teman-temannya dari tahun 2015 gitu. Tapi pas 2015 itu waktu awal-awal di kuliah gitu teman-teman, itu tradingnya ngasal teman-temannya. Pakai feeling gitu. Terus nggak ngeliatin chart gitu ya. Terus juga FOMO, ikut-ikutan orang gitu ya. Apalagi kalau waktu itu, ketika itu teman-teman, edukasinya masih kurang banget gitu. Di sekuritas masih kurang banget gitu ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang cuan troopers itu kita udah kasih edukasi yang terbaik gitu ya, banyak banget channel-channel yang dikasih, itu enak banget, itu akan mempercepat kita untuk belajar teman-teman. Tapi kalau waktu itu sekitar tahun 2015 masih kurang ya, apalagi content creator kayak di YouTube itu masih sedikit teman-temannya yang membagikan pengalamannya gitu untuk trading gitu. Jadi kita benar-benar mengandalkan buku, belajar sendiri, dan juga kita mengandalkan yang namanya seperti seminar-seminar gitu teman-temannya, dan seminar-seminar itu berbayar gitu ya, sempat juga ikutin yang berbayar karena pengen banget sampai sepassion itu teman-teman. Tapi ya, kalau kita lihat itu tahun 2015, 2016 itu waktu trading kemarin ya, waktu itu saya trading itu masih loss gitu, loss terus gitu. Kenapa? Karena masih mengandalkan yang namanya feeling gitu, nggak belajar teknikal sama sekali teman-teman, nggak belajar teknikal, ikut-ikutan tadi gitu ya. Tetapi di akhir-akhir tahun 2016 seperti itu ya, udah mulai belajar technical analysis gitu Kokojo ya, belajar technical analysis.
dan juga ngelihat ikutin kelas gitu ya, dan juga beli buku seperti itu, mulai trial and error, catetin trading jurnal gitu. Nah dari situ semakin membaik teman-teman, semakin membaik, semakin bisa mengatur yang namanya trading plan. Nah penting banget untuk kita bikin trading plan, trading system. Jangan masuk tanpa alasan yang nggak jelas teman-teman ya, tanpa alasan yang nggak jelas. Kenapa? Kalau kita masuk dengan alasan yang nggak jelas, artinya kita udah gambling. Teman-temannya ingat, trading itu bukan gambling ya. Kalau teman-teman masuk ya, gambling itu ada strateginya teman-teman. Tapi kok teman-teman trading nggak ada strateginya gitu, cuman kayak masuk doang, pakai feeling doang seperti itu. Jadi kemarin karena udah lolos selama 1 tahun pertama ya teman-temannya, dari 2015 sampai 2016 tuh, di 2016 baru mulai belajar, 2016 akhir pelajarin gitu chart pattern gimana. Jadi belajarin technical analysis teman-temannya, yang indikator udah dicoba semuanya. Ada 100-an indikator mungkin udah dicoba semuanya teman-temannya. Dan juga price action juga dipelajarin, chart pattern segala macam itu udah dipelajarin semuanya teman-teman. Paling penting adalah kita bikin yang namanya trading journal teman-temannya, trading journal. Nah ini biasanya trader ini nggak mau bikin trading journal gitu. Setelah ngambil posisi, status yang ngambil posisinya, misalnya rugi atau untung, nggak dicatat gitu, nggak dicatat, dibiarin aja gitu. Kalau rugi dibiarin aja, jadi nggak belajar teman-temannya. Kalau untung juga dibiarin aja, nggak belajar juga gitu. Jadi teman-teman harus pelajarin kenapa trade teman-teman itu untung gitu, yang pertama. Yang kedua, kenapa trade-nya rugi gitu. Kalau rugi apa yang salah? Misalkan stop loss-nya terlalu dekat, atau yang kedua ngambilnya terlalu pucuk gitu ya, terlalu di resisten seperti itu. Nah jadi teman-teman harus bisa bikin terus trading journal ya. Itu harus rajin teman-teman, harus rajin. Kalau teman-teman nggak rajin buat belajar, buat bikin trading journal, maka trust me itu bakal susah banget, progresnya bakal susah banget. Akan tetapi kalau teman-teman rajin gitu ya, dan benar-benar passion, teman-teman jangan pikirin duitnya dulu deh, gitu. Tapi pikirin trading sistemnya dulu. Kalau nggak pakai trading system ya, duit yang kita investasikan, yang kita tradingkan, itu bukan malah bertumbuh teman-teman, malah semakin berkurang gitu. Saya cerita ini kenapa? Karena itu pengalaman pribadi juga gitu. Pengalaman pribadi saya dari 2015-2016 trading gitu ya, yang ada apa masih rugi gitu, karena ngasal tadi teman-teman. Setelah itu 2017-18 gitu ya, udah semakin bagus gitu ya, udah semakin konsisten. Pada tahun 2019 lebih konsisten lagi teman-teman, sampai sekarang bisa kasih stock pick ke cuan troopers semuanya gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di Telegram gitu ya, kita kasih terus stock pick kepada cuan troopers, yang banyak teman-temannya saham-sahamnya itu terbang gitu teman-teman ya. Of course nggak 100% semuanya trading plan-nya berhasil teman-teman, karena trading itu sebenarnya bukan sebuah kepastian, tapi sebuah peluang, sebuah probabilitas gitu. Trader hebat pun di semua dunia nggak ada yang 100% benar teman-teman, nggak ada yang 100% benar. Ngambil trade benar, ngambil trade enggak, pasti ada juga yang namanya salah posisinya teman-teman, atau trade-nya nggak berjalan dengan baik. Tetapi kuncinya adalah ketika mereka untungnya tuh gede banget teman-teman. Ketika rugi, ruginya kecil. Artinya apa? Artinya itu adalah risk reward ratio-nya gede gitu Kokojo ya. Jadi reward-nya gede ketika untung, risk-nya kecil ketika rugi. Nah, tapi kebanyakan trader kebalikan. Kebalikannya apa? Ketika mereka cuan dikit langsung take profit gitu. Ketika loss-nya masih dikit, dibiarin aja. Nanti juga balik lagi, dibiarin aja. Akhirnya udah minus 5% ke minus 5-10%, dibiarin aja. Sampai minus lagi 15%, dibiarin aja. Ini contohnya banyak ya. Contohnya apa? Di kasus misalnya saham-saham hype gitu. Mungkin sempat ingat teman-teman, saham dulu IRA misalnya, waktu Januari itu kan air beberapa kali gitu. Terus juga ada saham yang seperti BNBA dulu juga sempat, teman-temannya saham-saham yang hype, itu rata-rata juga itunya kalau kita salah ngambil posisi teman-teman ya, meskipun sahamnya bagus gitu kan, tetapi salah ngambil posisi pucuk, maka teman-teman bisa dibawa turun ke bawah dalam banget gitu. Misal kayak konstruksi juga. Konstruksi itu dari bulan Januari teman-teman ya, ingat itu was kita sempat 2000 teman-teman. Sekarang sampai ke berapa? Sempat ke 800. Artinya apa? Udah rugi 50% lebih gitu ya dari titik tertingginya. Jadi hal seperti ini yang kadang kita harus perhatikan. Caranya gimana biar teman-teman nggak nyangkut, nggak malah jadi habis waktunya di situ ya, di saham-saham itu. Makanya teman-teman harus belajar untuk membatasi risiko. Itu Kokojo. Jadi kalau pengalaman saya sendiri itu yang paling bisa dibagikan ke teman-teman adalah trading is probability, teman-temannya itu peluang gitu ya. Jadi teman-teman harus terima ketika ada kekalahan ya. Kalau misalnya trading plan-nya nggak jalan, ulang langsung cut loss gitu teman-teman, batas resiko. Nah ketika posisi kita benar, jangan langsung buru-buru take profit. Biarin aja take profitnya semakin tinggi nih. Misal saya sharing nih teman-temannya, saya tuh kemarin itu Koko kemarin ngambil saham JAS, teman-temannya saham JAS. Saham JAS itu risikonya cuman 5% itu Kokojo, 5%.
Reward-nya 50%, teman-teman. Bayangin 1:10 ya. Risk-nya 5%, reward-nya 50% kayak gitu. Dan sekarang dia udah naik sampai 50% lebih, teman-teman ya. Nah, ini gimana sih cara nyari saham-saham kayak gini? Nah, itu perlu latihan, teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi mungkin di pertanyaan berikutnya dari Kokojo biar bisa mendapatkan saham-saham kayak gini. Jadi, teman-teman tuh tradingnya adalah itu bukan kuantitinya, teman-teman, tapi kualitinya. Itu yang paling penting untuk kita ingat. Ya, jadi trading itu it's not about quantity. Semakin sering kita trading, maka semakin cuan. Enggak juga, teman-teman. Tapi semakin kita memperhatikan kualitas, ya, meskipun kita trading cuma 5 kali atau berapa kali, tapi posisi kita bagus, itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan asal ambil trading plan gitu, tapi kita nggak memperhatikan risk ratio-nya gitu. Nanti kita juga akan bahas, teman-teman, gimana ya yang namanya itu different style of strategy, teman-temannya. Ada juga yang pengen jadi scalper, yang keluar masuk, itu juga nggak salah. Akan tetapi teman-teman tahu bahwa itu kalau mau jadi scalper itu harus jam terbangnya harus lebih tinggi lagi, teman-temannya, dibandingkan kita swing gitu. Karena scalper itu teman-teman keluar masuknya cepat banget tiap hari gitu. Jadi kurang lebih gitu, Kokojo. Jadi satu buat teman-teman semuanya, jangan nyerah ya. Trading ini emang susah, teman-teman, awal-awalnya, tetapi teman-teman kalau terus belajar ya, sama kayak anak kecil gitu. Anak kecil waktu belajar main sepeda, jatuh dulu, nggak bisa langsung ambil sepeda gas, enggak ya, teman-teman ya, pasti mereka jatuh, ulang lagi sampai lincah gitu. Di semuanya juga. Atau ada yang olimpiade nih, teman-teman, sekarang. Teman-teman tahu ya, ada Gracia Poli ya yang menang juara olimpiade, peraih emas, teman-teman ya. Kita bangga banget dengan Gracia Poli meraih emas pertama untuk Indonesia ya di di olimpiade ini. Nah, mereka juga itu jatuh bangun awalnya kan, nggak langsung jadi pro player gitu, nggak langsung jadi juara olimpiade. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi nggak cuma di olahraga, di saham pun sama, di trading pun sama. Kita harus belajar, harus willing belajar. Kalau teman-teman pengen konsisten untuk mendapatkan cuan di saham, gitu kok kurang lebih. Iya, betul ya. Jadi ya untuk teman-teman cuan troopers di sini, kalau misalnya dari saya gitu ya, yang dari ke Wilson baru jelasin ini, pengalaman paling penting dari dia trading itu adalah bahwa butuh proses ya, Kak Wilson ya. Betul ya, nggak cuma tiba-tiba dalam waktu semalam bisa langsung jago trading, itu nggak kayak gitu ya. Jadi kalau Wilson itu memang bisa kita dengar dari ceritanya itu jatuh bangun. Nah, begitu. Tapi istilahnya sekarang dengan begitu banyak media, begitu banyak istilahnya dari Sukor sendiri kita memberikan banyak edukasi, ini bisa meminimalisir mistake atau kesalahan atau loss dari teman-teman cuan troopers yang sedang belajar untuk trading, begitu ya. Ingat benar-benar kayak yang tadi kalau Wilson jelasin juga tentang yang lagi rame Olimpik, kadang-kadang orang cuma lihat mereka dapat medali emasnya aja gitu ya, tapi mereka nggak tahu ya kan ya, keringat yang keluar berapa tahun gitu ya untuk mencapai titik mereka menang medali emas. Oke, nah salah satu lagi yang tadi Kak Wilson jelasin itu adalah tentang belajar gitu ya. Jadi dalam pengalaman trading ini, Kak Wilson ini belajar dari pengalaman, tapi dia Kak Wilson juga selalu berusaha mencari kelas-kelas begitu ya, kurang lebih ya, tentang technical analysis. Nah, kalau Wilson sendiri, pendapat Kak Wilson, bagaimana caranya buat cuan troopers ini belajar technical analysis yang benar? Oke. Nah, jadi gini, teman-teman ya, sebelumnya kita tuh harus belajarnya dengan runtut, teman-teman. Artinya apa? Step by step gitu, teman-temannya, biar nggak pusing. Harus belajar yang mana? Indikator dulu, atau belajar chart pattern dulu, atau belajar yang namanya risk ratio dulu. Jadi istilahnya itu kita harus tahu dari mana duluan sih gitu. Jadi istilahnya kayak ada namanya progresivitas, teman-temannya, dari yang kalau kita bilang tuh namanya itu bertahap gitu, bertahap. Jadi kan technical analysis, teman-teman, ada dua gitu ya. Basically ada dua. Yang pertama tuh yang klasikal, yang kedua tuh modern. Teman-teman, ada dua, klasikal dan modern. Nah, bedanya apa, teman-teman? Kalau klasikal, inilah yang dibagi dengan 3 ya. Ada yang namanya chart pattern gitu ya. Chart pattern ini teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada yang kayak continuation seperti kayak bullish pennant, ada ascending triangle, ada flag gitu, ada falling wedge gitu, teman-temannya. Atau yang juga yang reversal seperti double bottom, inverse head and shoulder, atau falling wedge juga, atau cup and handle, teman-teman, seperti itu. Nah, ini yang pertama ya. Itu yang pertama chart pattern, yang kedua dari candlestick. Nah, candlestick pun juga ada bermacam-macam, teman-temannya. Ada hammer contohnya, ada juga bullish engulfing, ada harami, ada three watch shoulders gitu, ada morning star, abandoned baby, seperti itu. Jadi banyak banget juga jenis candle, teman-teman. Tapi nggak perlu dikapalin semuanya. Jika teman-teman pengen belajar pelan-pelan, cukup hafalin 2 aja. Satu hammer, yang kedua engulfing. Hammer, ingat yang kayak palu, teman-temannya, kayak palu, kepalanya kecil, terus
tongkatnya ya, atau yang lower shadow-nya atau ekornya itu panjang, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat itu di chart ya, curigain dia itu adalah pola reversal, teman-teman. Ya, potensinya itu adalah pola reversal. Terutama nanti jika teman-teman gabungin dengan yang nomor 3. Nomor 3 kan support and resistance gitu. Nah, jika dia muncul ya yang namanya candle hammer di supportnya seperti itu ya, itu teman-teman bisa ambil posisi beli gitu ya, karena dia udah di level bawah terendah dan juga udah muncul buying pressure. Itu gampang, itu yang pertama technical analysis klasik ya teman-teman ya. Jadi saran saya, teman-teman belajarin dulu yang technical analysis yang klasik, yang klasikal dulu gitu. Nah, klasikal ini emang agak sulit, kenapa? Karena kita harus gambar, teman-teman, harus gambar. Nah, gambarnya gimana gitu ya, kita harus tahu misalnya kayak pola continuation tadi gitu. Cara ngeliatin pola bullish pennant gimana? Bullish pennant itu kayak gini teman-teman ya, triangle ya, itu bullish pennant. Ada juga ascending lurus resistensinya, terus supportnya naik ya, ini ascending triangle. Terus juga ada yang kita bilang falling wedge sama-sama jatuh, kedua kayak gini nih falling wedge ya teman-teman ya. Jadi dia uptrend terus falling wedge. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, terus juga ada flag ya. Flag itu bendera teman-teman. Jadi naik terus dia bikin flag kayak gini. Consolidation, terus teman-teman bisa beli ketika dia breakout atau di supportnya gitu. Jadi ini memang butuh waktu teman-teman untuk kita melihat gitu ya, melihat chart itu. Pattern apa sih yang ada kayak gitu. Nah, kalau yang paling gampang bisa teman-teman itu ke yang reversal. Reversalnya ada 3 ya yang sering banget muncul, ada 4 juga. Jadi yang pertama adalah double bottom teman-teman. Double bottom tuh ingat dia bentuknya W, W ya, W. Jadi ada first bottom and second bottom. Seperti ini teman-teman ya. Ini W, first bottom, second bottom. Ini paling gampang teman-teman buat trading kan gitu. Jadi misalnya kita melihat chart, oh ada seperti kayak bentuk W gitu. Nah, teman-teman bisa ambil posisi beli. Bener kok Kojo gitu ya, bisa ambil posisi beli gitu. Nanti resikonya di mana? Stop loss-nya di bawah level terendahnya, teman-teman. Itu double bottom ya. Terus juga ada yang cup and handle. Cup and handle tuh lebih sama kayak double bottom, tetapi kayak gini ya. Kecil ininya. Jadi cup-nya kecil, handle-nya teman-teman segini gitu. Jadi dia nggak sampai ke bawah, teman-teman. Atau juga variasinya ada namanya triple bottom ya. Triple bottom tuh 3 teman-teman ya. Jadi 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Teman-teman bisa cek nanti di saham-saham yang sekarang tuh contohnya yang berpotensi, ada saham WIM contohnya itu berpotensi bikin triple bottom teman-teman. Kalau double bottom ini ada saham-saham seperti BMRI gitu ya, BBNI itu udah double bottom teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat gitu ya, itunya dia bentuk gue gitu. Teman-teman bisa cek di chart daily-nya kayak gitu. Terus juga ada yang satu lagi inverse head and shoulder teman-teman. Inverse head and shoulder ini agak lumayan sulit ya, karena dia ada namanya left shoulder, ada juga kepalanya ya, head-nya, ada juga yang namanya right shoulder gitu. Nah, terus yang ketiga yang teman-teman bisa perhatikan itu adalah yang tadi itu support resisten. Ini banyak banget yang nanyain John Troopers di Telegram. Kok ini support resistance-nya si MPPA di mana nih kok ya? Oh, ini Breeze di mana ya kok ya? Ini Bovin di mana ya kok ya? Gitu. Ini AGRS di mana ya kok ya? Misalnya kayak gitu teman-teman. Ini hal yang paling gampang buat teman-teman pelajarin gitu. Kok nggak keberatan kalau ditanyain sebenarnya, tapi teman-teman kalau misalnya pengen serius harus belajar teman-teman. Tentukan level-levelnya, level support-supportnya di mana, kayak gitu ya. Yang tahu supportnya di mana, resisten di mana, biar belajar. Kenapa? Karena kalau kita tahu di mana support, di mana resisten, teman-teman bisa tahu di mana level belinya. Oh, supportnya di sini, support double bottom, berarti di situ gue bisa beli, contohnya gitu. Oh, resistensinya di sini, berarti di sini gue bisa jual, kayak gitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi itu hal yang simple, tetapi efektif teman-teman. Jadi sebenarnya tuh gini, pengen meluruskan, jadi technical analyst atau jadi teman-teman pengen menganalisa suatu chart, nggak perlu terlalu ribet-ribet banget teman-teman ya. Nggak perlu terlalu ribet-ribet banget, cukup kuasain aja beberapa pattern yang teman-teman suka. Contoh nih, mulai dari double bottom dulu deh. Double bottom ini yang paling gampang bisa teman-teman perhatikan, itu di saham BHIT pun ya, BHIT yang hari ini naik 5%, kemarin belasan persen, itu polanya double bottom teman-teman di atas ya, W kayak gitu. Atau juga saham yang kita lihat sekarang itu yang lagi hype ya, ada BABP, teman-temannya bisa lihat juga, itu juga double bottom teman-teman. Teman-teman bisa lihat W bentuknya ya. Atau kalau saham yang lagi bullish pennant, contohnya itu saham baca ya. Saham baca yang udah kita rekomendasiin di grup John Troopers itu patternnya bullish pennant, seperti ini, triangle, teman-teman. Nah, oke, itu secara teknisnya ya, jadi teman-teman bisa pelajarin. Terus yang kedua, pakai yang technical analysis modern, gitu. Kalau yang modern, itu kita pakai indikator. Nah, kebanyakan orang itu belajarnya dari indikator dulu. Nah, bukan ke technical analysis klasik dulu. Menurut saya itu keliru gitu ya, menurut saya teman-teman ya, karena lebih cocok adalah technical analysis klasik dulu, baru kita ke modern. Yang modernnya kita belajar indikator, lihatin moving average gitu ya, lihatin yang namanya
stokastiknya gitu. Jadi kan kalau di indikator itu kita nggak perlu menggambar teman-teman, nggak perlu hafalin chart pattern. Yang perlu kita kuasain itu cuma dua ya indikatornya basically pada umumnya. Yang pertama itu adalah indikator trend following. Trend following ini dia yang attach ke chartnya. Contohnya apa? Contohnya moving average. Teman-teman kalau pas moving average kan ingat, kalau ada harganya, terus moving average-nya ikut. Kalau moving average-nya di bawah, maka dia uptrend. Kalau moving average-nya di atas, maka dia downtrend. Seperti itu kurang lebih teman-temannya. Jadi kita bisa beli ketika harga itu di atas moving average. Ya, atau dia baru tembus ke atas MA, baru teman-teman bisa beli. Kayak gitu, itu pakai moving average contohnya. Atau juga golden cross, teman-teman. Golden cross itu adalah ketika MA kecil berpotongan dengan MA besar. Contohnya teman-teman pakai MA20 dan MA50. Ketika mereka berpotongan, itu namanya golden cross. Nah, itu adalah sinyal beli. Contohnya gitu Kokojo ya. Jadi kalau technical analysis yang modern, indikator yang paling terkenal itu adalah moving average yang teman-teman bisa pakai. Atau juga yang kedua ada parabolic SAR ya. Teman-teman ini dia bentuknya kecil-kecil, tipis di bawah. Kalau dia di bawah artinya bullish, kalau di atas artinya sell. Gitu teman-temannya artinya bearish. Gitu. Selain parabolic juga, teman-teman bisa lihat juga ada Bollinger Band. Contohnya Bollinger Band itu dia ada tiga. Ada tiga. Teman-temannya ada yang atas, ada yang tengah, middle, ada yang bawah gitu teman-temannya. Terus selain itu ada yang kedua nih, indikator yang kita bilangnya namanya momentum atau scatter. Momentum scatter ini adalah indikator untuk menentukan overbought atau oversold. Overbought itu adalah jenuh beli teman-temannya atau udah kemahalan, atau oversold itu jenuh jual, artinya udah kemurahan teman-teman. Nah kita bisa cari saham yang oversold gitu ya, artinya apa? Dia udah jenuh jual, artinya saatnya kita untuk membeli saham tersebut teman-teman. Nah di aplikasi spot teman-teman nggak usah capek-capek lagi mencari saham yang oversold. Teman-teman bisa buka ya, di download buat teman-teman yang belum download ya, itu di di spot.sukorseko.com, diinstal, nanti teman-teman bisa buka aplikasinya, bisa ke scanner ya, di scanner itu teman-teman bisa short based on RSI dan juga satu lagi stokastik teman-teman ya. Ini enak banget teman-teman. Dulu waktu saya ya, waktu Koko tuh trading awal-awal tuh nggak ada scanner kayak gini gitu. Jadi benar-benar scanningnya gitu ya, scannya tuh satu persatu gitu Kokojo ya, jadi kayak spending a lot of time, benar teman-teman, agak lama gitu kita cari saham-sahamnya. Tetapi sekarang jadi lebih cepat, lebih gampang ya. Jadi tiap hari gimana sih Koko bisa ketemu saham 3 gitu ya, banyak yang nanya ini gimana cara screeningnya gitu, ketemuin saham. Nah itu adalah pakai aplikasi Spot teman-teman. Pakai aplikasi Spot sendiri, itu ada scannernya, teman-teman bisa perhatikan, dan juga bisa di scan based on candlestick juga, contohnya untuk teman-teman perhatikan level support dan resistance-nya. Jadi gitu kurang lebih Kokojo untuk teman-teman semuanya ya, sedikit sharing. Oke. Nih buat teman-teman cuan troopers sedikit ini aja ya, tips nih. Kalau misalnya kalian lagi di rumah, posisinya santai, kalau misalnya ada buku, ada pulpen, ada pensil, tulis nih ya yang Ko Wilson udah bahas dari tadi ya. Jadi dari pertama cerita tentang pengalaman itu proses, kita perlu bertahap ya Ko Wilson ya belajarnya ya, nggak bisa tiba-tiba langsung semuanya kan. Terus tadi Ko Wilson juga menyarankan untuk belajar itu technical analysis yang klasik dulu gitu ya. Dari yang klasik dulu. Nah mungkin teman-teman cuan troopers yang nonton boleh nih type dulu di sini indikator apa yang kalian biasanya pakai kalau misalnya dari modern, coba type di sini ya. Nanti kita bakal tanya juga bocoran dikit kali ya Ko Wilson, kalau misalnya pakai indikator modern tuh favoritnya yang mana sih gitu. Mungkin bisa dikasih tahu kali ya sama teman-teman cuan troopers supaya bisa jadi istilahnya jadi indikator mereka juga begitu ya untuk screening saham. Oke, kita lanjut nih Ko Wilson ya. Pertanyaan selanjutnya. Memang banyak, jadi orang itu kan memang mempunyai profil dan psikologi yang berbeda-beda begitu ya Ko Wilson ya. Jadi ada orang yang sibuk, ada orang yang memang full time trader begitu kan. Ada orang yang mungkin masih mahasiswa tapi udah mulai trading dan sebagainya. Nah, untuk menentukan style trading itu bagusnya gimana ya gitu. Jadi style trading mana yang kira-kira cocok, atau enggak poin-poin apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa istilahnya menentukan oh ini style trading yang paling cocok buat kita. Atau Ko Wilson sendiri mungkin bisa cerita tentang style Ko Wilson sendiri untuk trading. Oke, teman-teman, jadi kalau kita talking about trading ya, apalagi gaya style trading, itu ada tipe beberapa trader teman-teman ya. Yang pertama itu adalah yang scalper gitu. Scalper ini dia aktif banget gitu, ngeliatin monitor gitu ya. Ngeliatin monitor bahwa oh ini lagi ini apa sahamnya lagi di support langsung beli gitu. Biasanya mereka pakai time frame yang kecil gitu. Time frame-nya 5 menit biasanya teman-temannya, 5 sampai 15 menit gitu. Jadi mereka cepet banget keluarnya. Beli jual seperti itu ya, namanya tektokan lah kalau kita bilang teman-teman ya. Itu scalper. Pakai chart yang 5 sampai 15 menit teman-teman ya.
atau juga mereka bisa beli sore, jual pagi gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua itu ada namanya juga day trading. Nah, day trading ini adalah yang lebih panjang dibandingkan scalper. Scalper tadi juga pegangnya cuma 5 menit sampai berjam dong teman-temannya, mungkin 1 jam, 2 jam gitu. Dia manfaatin momentum jangka pendek. Nah, yang kedua itu ada yang namanya tadi kita udah sempat bilang day trading. Day trading ini adalah dia berpikiran atau berkomitmen apapun yang terjadi pada hari itu, tradingnya harus stop gitu. Posisinya harus dilikuidasi. Seperti itu teman-temannya. Jadi kalau kita lihat ini yang namanya day trading ya, mereka itu ngambil patternnya itu 1 jam gitu ya. Jadi 30 menit sampai 1 jam time frame-nya gitu, time frame di chart-nya. Nah, setelah itu, setelah mereka keluar gitu ya pada hari itu, dengan profit atau nggak profit, mereka cari lagi trading lain. Seperti itu ya, day trading. Nah, yang ketiga ada swing trading, teman-teman. Swing trading ini kita yang lakukan gitu di Cuan Troopers channel gitu ya. Nah, yang Telegram, yang trading plan kita, karena kita pakai time frame daily, teman-teman ya. Jadi kita bisa pegang itu saham harian sampai kurang lebih mingguan, teman-teman. Mungkin 2 minggu, 3 minggu gitu ya, sampai mencapai target profitnya. Kayak gitu. Ini banyak yang tanya, kok ini gimana ya, kok ya? Saham BBKP kayak gitu. Kan kok udah bilang, oh itu udah di support gitu ya, udah di support, sabar aja, pegang aja kayak gitu. Nah, buktinya kan dia naik, teman-teman ya. Karena di support kuat gitu, di major support. Kita udah beberapa kali bilang itu di support kuat contohnya. Nah, terus juga ada saham baca gitu. Saham baca hari naik 22%, teman-teman. Kemarin Koko juga udah bilang, ini jangan sampai ketinggalan ya saham ini gitu. Itu kita, dia nggak langsung naik pada saat direkomendasiin, teman-teman. Tapi beberapa hari kemudian, itu kurang lebih 3 hari atau 4 hari setelah direkomendasikan, dia baru naik tinggi gitu. Jadi itu penting banget kalau kita sebagai swing trader, sabar. Ya, teman-teman harus sabar untuk menunggu trading plan-nya gitu. Jangan langsung belum ini ngeliat, aduh belum jalan, ganti lagi, cari yang naik gitu. Cari yang naik. Ketika mereka ke cari yang naik, ya nggak sadar mereka belinya di pucuk gitu, Kokojo. Ketika belinya di pucuk, akhirnya mereka ini apa namanya jadi psikologinya terganggu gitu. Akhirnya cut loss, ketika cut loss saham yang di cut loss itu naik seperti itu. Padahal itu di area demand. Jadi kebanyakan investor, kebanyakan trader salahnya di situ, kurang sabar, teman-teman ya. Kalau misalnya kita untuk trading swing itu harus lebih sabar gitu. Hari ini misalnya sahamnya turun bukan berarti dianya itu ini apa namanya jelek, enggak. Selama dia masih dalam trading plan, masih di atas support, teman-teman bisa hold gitu. Gimana kalau tembus support? Tembus support kita keluar. Akui bahwa trading kita gagal, teman-teman ya. Nggak apa-apa kok gitu istilahnya. Kita keluar membatasi risiko dibandingkan kita bertahan terus berharap dianya naik gitu ya, ngelewatin support kita. Kenapa? Karena nanti teman-teman rugi di waktu gitu. Rugi di waktu padahal kita ada trading saham lain yang menarik yang bisa ditradingkan. Itu yang ketiga swing trading ya Kokojo. Yang keempat ini ada yang namanya position trading. Nah, position trading ini yang lama gitu. Ini mereka biasanya pakai chartnya itu monthly ya, monthly bulanan. Jadi bisa pegang bulanan sampai tahunan, tapi nggak sampai investing yang bertahun-tahun sampai 10 tahun ke atas. Kayak gitu. Jadi benar-benar santai. Biasanya ini trading di saham-saham berkapitalisasi gede. Seperti itu. Karena dananya juga gede. Jadi semakin ke atas dia semakin gede dananya teman-teman untuk ditradingkan. Seperti itu kurang lebih Kokojo. Jadi stylenya tergantung dari personal teman-teman semuanya. Kalau saya sendiri teman-temannya sukanya swing trading kayak gitu. Swing trading bisa pegang harian gitu sampai mingguan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman suka scalping nggak apa-apa juga gitu. Kalau yang kuat ya matanya ngeliatin monitor boleh banget gitu untuk trading. Kan emang seru gitu Kokojo ya kalau ngeliatin oh itu udah kayak main saham, udah kayak main game gitu ya, ngeliatin naik turun gitu. Dulu juga saya scalper teman-teman ya, scalper, tapi kayaknya seiring bertambahnya waktu gitu, kayaknya scalping capek gitu, teman-temannya pengen lakukan hal yang lain gitu. Pengen kayak pokoknya gini, trading itu menurut saya ya, menurut aku ya teman-temannya itu adalah hal yang jangan bikin kita pusing ya, jangan bikin kita stres, tapi bikin kita malah semakin relax gitu ya. Kenapa? Karena the money works for us. Let the money work for us gitu teman. Caranya kita cari saham yang berpotensi, cara teknikal, beli, pasang stop loss, pasang target profit, udah biarin gitu teman-teman, biarin. Nggak usah terlalu sering-sering ngelihat gitu ya, biarin. Dan juga kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Misalnya teman-teman suka nonton, ya nonton gitu. Misalnya suka bikin sosial media, bikin sosial media. Atau suka jalan-jalan, ya jalan-jalan, teman-teman, seperti itu. Jadi istilahnya itu melakukan kegiatan lain. Biar teman-teman semakin juga mengasah skill yang lain. Gitu kurang lebih Kokojo. Oke, thank you ya Ko Wilson jawabannya untuk pertanyaan ini. Nah, jadi buat teman-teman juga di sini penting ya kita kalau misalnya untuk melihat dulu nih profile risk kita kayak gimana gitu ya. Apakah kita bisa mengikuti style trading ini begitu ya. Contohnya kayak Ko Wilson sendiri awalnya dia mau mencoba scalping begitu ya.
tapi ternyata Cole Wilson lebih cocok untuk swing begitu ya, style dari tradingnya begitu. Nah, buat teman-teman juga ini penting banget menjadi salah satu istilahnya pegangan begitu ya. Sometimes ini hal yang terlupakan begitu untuk memilih style dari trading kita. Dan penting juga kita itu untuk tahu kapan exitnya begitu tadi ya, dijelaskan ya tentang trading. Sometimes orang mikirnya cuma kapan nih entry-nya gitu ya, kapan masuknya. Tapi kalau mereka lupa untuk take profit atau misalnya bisa dibilang exitnya, di situ juga akhirnya yang awalnya menguntungkan akhirnya jadi kerugian juga begitu ya. Oke, Ko Wilson di sini ada beberapa chat tadi bilang Ko Wilson jangan terlalu semangat, katanya Ko Wilson terlalu cepet nih ngobrolnya nih. Soalnya mereka nyatat nih, gue tahu banget nih mereka nyatat apa yang Ko Wilson bahas ya. Oke, kita lanjut ke pattern nih, Ko Wilson, pattern dari saham. Nah, mungkin secara general aja kali ya, apa yang Ko Wilson bisa jelasin tentang pattern itu, cara bacanya gimana sih? Pattern yang menarik atau yang bagus itu yang kayak gimana ya? Oke, nah, jadi thank you ya tadi feedbacknya terlalu bersemangat, jadi agak cepat teman-teman. Oke, saya akan jelasin, walaupun jelasin agak lebih pelan teman-teman ya. Nah, jadi mengenai pattern, kita harus tahu di market itu ada 3 tren, teman-teman. Ada 3 tren. Pertama itu uptrend, yang kedua itu sideways, yang ketiga adalah yang downtrend, teman-teman. Nah, untuk trading ketiga saham ini berbeda-beda caranya, teman-teman ya. Berbeda-beda. Nah, misal contoh yang paling gampang itu adalah trading di saham-saham uptrend, teman-teman. Kenapa? Karena probability-nya untuk cuan lebih gede. Contoh, saham Arto kemarin kan rally panjang, teman-teman ya. Masuk pun kita langsung bisa cuan gitu. Atau DMMX, kemarin rally-nya panjang banget. Itu kan uptrend. Atau kayak Antam pada tahun lalu, teman-teman ya. Antam strong uptrend, konstruksi juga strong uptrend waktu tahun lalu. Itu yang paling gampangnya adalah trading di saham-saham yang uptrend. Nah, sekarang ya uptrend lagi, misalnya contoh ada ASA gitu ya, atau juga teman-teman lihat Mari, ABA gitu, yang strong uptrend kayak gitu. Nah, itu pun kalau kita trading saham-saham uptrend, enggak harus langsung ini teman-teman beli aja. Ada triknya juga teman-teman. Itu adalah ketika kita harus nunggu yang namanya pullback ya. Pullback itu contohnya dia pullback itu teman-teman artinya dia koreksi dikit misal ke daerah moving average-nya. Kita bisa beli gitu. Atau dia muncul pattern continuation teman-teman. Nah, continuation ini menarik gitu ya. Tadi kita harus sempat bahas pattern-pattern continuations. Nah, teman-teman bisa perhatikan pattern-pattern continuations. Contohnya, itu bullish pennant gitu ya. Bullish pennant yang kayak gini, teman-temannya bullish pennant. Yang dia bentuknya segitiga gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ada saham, terus dia bentuknya konsolidasi, bullish pennant, itu curigain dia sedang mengumpulkan energi, teman-teman, untuk naik lagi. Contohnya saham Kren, ya. Kenapa kemarin kok suka saham Kren? Karena dia udah ada uptrend-nya, teman-teman udah ada uptrend-nya, terus dianya ini konsolidasi. Nah, terus di sini dia breakout, gitu teman-temannya breakout. Maka kita bisa beli di level dia breakout atau ketika di buy on weakness seperti itu, teman-temannya. Jadi paling gampang adalah trading di saham yang uptrend, ya gitu. Nah, ketika dia udah breakout, nah naik kencang teman-temannya, berapa belas persen kemarin ya, kalau dihitung-hitung sampai sekarang udah puluhan persen, kayak gitu. Begitupun juga saham BABP contohnya gitu. BABP kemarin kan naik tinggi ya beberapa hari gitu, atau BEHIT lah naik tinggi beberapa hari. Terus ARB, sempat ARB berkali-kali teman-teman, ARB berkali-kali. Terus dia bikin pola double bottom. Nah, double bottom ini meskipun pola reversal teman-teman ya, tapi juga dia pattern yang continuation kalau dia udah ada flag-nya. Polnya, tiangnya, udah ada tiangnya, terus dia bikin pola double bottom seperti ini, teman-teman bisa beli di level yang bawah ini teman-teman. Jadi itu penting banget kita ngeliatin saham yang uptrend dulu gitu. Nah, kenapa trading di saham-saham seperti Pegas, Elsa itu susah gitu ya? Karena kemarin mereka itu waktu itu downtrend teman-teman ya. Downtrend ketika di supportnya jebol lagi gitu. Tapi sekarang kita lihat bahwa Elsa dan Pegas sudah berada di support kuat dan menarik teman-teman ya untuk kita perhatikan gitu. Nah, terus juga saham-saham yang uptrend seperti kayak kemarin AMRT ya, AMRT Alfamart. Alfamart itu udah sempat kita bilang ya di Telegram Cuan Troopers, oh ini udah breakout nih Alfamart gitu. Waktu dia breakout pertama kali, kita kasih tahu ke Cuan Troopers, nah banyak juga Cuan Troopers yang masuk, itu hari pertama dia naiknya belasan persen, teman-teman ya, kayak gitu. Jadi intinya itu kita kalau pengen teman-teman pengen tahu gitu ya chart pattern, itu belajar dulu yang continuations-nya, paling gampang gitu. Continuations-nya yang rectangle, ada pattern yang bullish pennant gitu, ascending triangle, atau juga flag. Kayak gitu. Of course ini kayak nama-nama fancy menurut teman-temannya, ini apaan sih kok gitu. Pusing banget gue gitu ya. Pennant lah, apa ascending triangle lah.
keren-keren banget namanya gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman pelan-pelan belajarnya, hafalin aja satu per hari gitu ya, satu per hari. Terus banyakin screen time. Teman-temannya screen time itu apa artinya? Liatin chart itu gitu. Buka laptop teman-teman, buka HP teman-teman, melihatin chart satu-satu. Identify gitu ya, identifikasikin. Ini patternnya apa sih kayak gitu. Biar teman-teman semuanya enggak bergantung lagi ke orang lain, biar independen gitu loh teman-temannya. Misalkan nih contohnya suhu-suhu yang teman-teman anggap luar biasa gitu, nggak mau ngajarin lagi contohnya. Nah teman-teman mau gimana gitu? Atau misalnya grup VVIP ya atau kayak gimana, nggak ada lagi kayak gitu. Ya kan teman-teman harus bergantung dengan diri sendiri nanti ujung-ujungnya gitu. Mumpung sekarang kita ada waktu belajar gitu ya, dan juga ada Koko yang bantuin, ada webinar, kalau fundamental ada Koko Hendri, ada juga Kokojo gitu. Manfaatin lah ini buat contour semuanya, belajar gitu. Karena saya tahu juga semuanya pasti pengen cuan di saham. Nggak mungkin dong main saham maunya rugi, kayak gitu kan. Nah, tapi satu hal yang teman-teman harus ingat, kalau mau cuan gitu konsisten, maka teman-teman harus belajar kayak gitu. Agar pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan take it easy. Take it slowly teman-teman, biar pelan-pelan bertahap. Paling enggak tuh tau lah, ini PR deh buat teman-temannya. Saya kasih PR buat contour semua yang nonton. Tentukan level support and resistance, itu aja dulu. Support and resistance teman-teman harus tahu. Yang mana sih support, yang mana resisten. Itu yang paling gampang untuk teman-teman pelajari, tapi itu efektif banget buat teman-teman tahu kapan beli dan juga kapan jual. Gitu kurang lebih Kokojo. Oke, nah thank you banget tuh ya jawabannya Ko Wilson ya, very detail. Nah buat teman-teman benar nih, jadi memang mungkin agak sedikit challenging gitu ya kalau kita belajar technical analysis tanpa chartnya dibuka begitu ya. Nah tapi mungkin teman-teman di sini bisa belajar at least satu aja atau dua dari tren yang udah Ko Wilson tadi jelasin itu kita pelajarin sendiri gitu ya, kita mengerti dengan baik begitu. Nah tapi balik lagi sama yang Ko Wilson tadi, coba dulu gimana cara tariknya support resisten sendiri begitu. Benar ya Ko Wilson ya? Karena support resisten orang-orang juga bisa berbeda-beda ya. Tidak harus sama kan? Ya, nah jadi ini bisa menjadi istilahnya step ya, tahapan buat kita istilahnya yang baru mau belajar tentang technical analysis, dimulai dari belajar tarik SNR ya, support dan resisten. Nah, tadi Ko Wilson juga ada mention sedikit nih tentang time frame. Begitu ya. Ada trennya ini kalau misalnya jangka panjangnya dia itu naik uptrend, tapi kalau kita pendekin trennya dia itu ada downtrendnya. Nah, jadi gimana nih, kalau Wilson, time frame apa yang kita gunakan untuk indikator-indikator atau mungkin technical analis klasik yang kita gunakan? Bagaimana cara kita menganalisanya menggunakan time frame? Oke. Jadi uniknya teman-teman ya, dan luar biasanya di trading ini, setiap kali kita melihat chart pattern, itu pattern-patternnya selalu ada, teman-teman. Jadi misalnya kita lihat di pattern yang lebih tinggi, ada bullish pennant, gitu ya. Di pattern yang rendah pun, pattern 1 menit, itu bullish pennant pun ada, teman-teman. Triangle pun ada, gitu. Atau uptrend channel pun ada, gitu. Jadi itu dia, nanti itu cuman bedanya adalah seberapa panjang teman-teman hold, gitu ya. Seberapa panjang teman-teman untuk hold saham tersebut. Kalau teman-teman pakainya yang time frame yang kecil, maka teman-teman pegangnya nggak semakin lama gitu, semakin cepat. Kenapa? Karena misalnya ya contohnya dia breakout dari bullish pennant-nya gitu, bullish pennant-nya dia udah breakout gitu. Nah, kan target dari bullish pennant itu adalah sepanjang rally pertama, teman-teman. Sepanjang rally pertama. Ya, jadi sepanjang yang pertama ini, tiang pertama, itu bakalan bisa tercapai dengan cepat gitu. Contohnya time frame-nya 5 menit. Nah, di sini waktunya contoh selama 2 jam dia melakukan ini rally. Nah, maka di sini ketika dia naik itu kurang lebih 2 jam. 2 jam lagi gitu ya secara idealnya gitu untuk kita jual gitu Kokojo. Kenapa? Kalau kita nggak jual teman-teman, ini tren itu dia bisa berubah lagi, bisa patternnya balik lagi. Misalnya udah kayak gini, naik lagi, di atas dia bikin double top. Dia bikin double top. Ketika bikin bakal double top, dia udah jebol. Nah, maka yang tadinya profit jadi rugi teman-teman. Pasti pernah ngalamin dong ya, udah profit tapi rugi. Karena apa? Karena telat jual kayak gitu. Ingat jangan cintai saham kita itu ini kayak cinta mati gitu ya, pengen hold sampai kapanpun. Enggak teman-teman ya, tetapi contoh deh cinta mati dengan saham konstruksi. Nah teman-teman hold konstruksi dari bulan lalu dengan tahun lalu dengan sekarang itu jadi break even teman-teman. Artinya apa? Artinya duit teman-teman nggak kemana-mana gitu. Tetapi kalau teman-teman tahun lalu beli tapi jual di atas gitu ya, pada tanggal Januari, waktu Januari effect, itu untungnya udah sekitar 300-400% gitu. Tapi kalau teman-teman telat jualnya,
suka banget dengan luas kita, misalnya segala macam konstruksi, akhirnya dibawa turun lagi gitu kan, sayang. Itu makanya kita perlu take profit teman-teman ya. Nah, terus itu tadi mengenai time frame ya. Kalau kita bahas tentang time frame, maka teman-teman harus penting banget untuk ngeliatin itu akan targetnya bahkan lebih cepat. Semakin pendek time frame, maka semakin cepat. Kalau semakin panjang, maka semakin lama. Gitu, Kokojo kurang lebih ya. Ya, Mungkin ya. kita Wah, ini Kokojo jawabin pertanyaan Cuan Troopers mungkin. boleh Ya. ya. Ini udah ada satu pertanyaan nih, Ko Wilson, yang menurut saya juga penting buat teman-teman Cuan Troopers tahu. Dia Vera Esa ya nanya, kok lebih bagus beli di support atau breakout? Gimana nih kok? Oke, ya, thank you. Questions-nya bagus teman-temannya. Jadi ada dua trading strategi yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, buy on weakness. Yang kedua, buy on breakout. Nah, keduanya ini nggak ada yang sempurna, teman-teman. Ingat ya, nggak ada trading plan yang sempurna. Pasti ada flow-nya juga. Pasti ada kekurangannya juga. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita buy on breakout, kita keuntungannya adalah kita bisa dapetin harga itu ketika breakout dia cenderung lebih kencang naiknya. Ketika baru breakout, kencang. Contohnya kayak BABP, baru breakout, kencang. Kayak gitu teman-teman ini, atau saham-saham MPPA semakin kencang waktu beberapa hari yang lalu kayak gitu kan. Terus kalau yang ini buy on weakness ya, buy on weakness, keuntungannya adalah apa? Yang pertama, kita bisa dapat di harga murah teman-teman. Kenapa? Karena kita beli dekat support. Artinya apa? Resiko kita kecil banget. Nah, teman-teman bisa ingat waktu itu Koko sempat rekomendasiin Breeze ya. Breeze tuh di bawah banget, kita udah masuk, direkomendasiin di bawah banget sebelum orang lain beli kayak gitu. Kita udah beli Breeze di bawah ya teman-teman, atau juga sekarang BBKP. Mungkin sebelum orang lain beli kita udah masuk duluan karena di bawah support. Itu enaknya apa kalau kita buy on support gitu ya, buy on weakness, kita bisa dapat di harga murah, bisa beli banyak. Gitu. Kenapa? Karena harganya belum liar. Belum naiknya cepat banget, belum turunnya itu banget, cepat banget. Tapi kalau kita pakai yang namanya buy on breakout, kita dapat barang, dapat gitu teman-teman, tetapi dia ini volatile banget, ada potensi juga false breakout seperti itu. Buy on weakness ada potensi juga supportnya jebol gitu teman-teman. Tapi kalau ditanya ke saya sendiri, sukanya yang mana? Buy on breakout atau buy on weakness? Kalau saya lebih suka buy on weakness teman-teman. Ketika orang lain belum lihatin saham itu, ketika orang lain belum heboh teriakin, oh saham ini breakout, kita udah masuk duluan. Gitu, udah masuk duluan di support. Ketika dia udah breakout gitu ya, udah naik, kita udah tenang aja, ketawa aja gitu, ketawa. Maksudnya ketawa senang gitu, waduh udah naik gitu. Kalau sekarang saham gue diomong-ngomongin orang gitu ya. Contohnya kemarin itu ya saham keren, ketika naik orang lain baru bilangin atau baca nih gitu ya, kita udah beli di bawah, ketika naik orang baru bilang baca gitu segala macam kan. Atau juga kemarin sempet MMLP gitu ya, MMLP kita beli di support teman-teman ya, bisa dicek di Telegram kita beli di support di bawah. Ketika terbang baru orang-orang ikut mau beli kayak gitu kan segala macam, kita udah beli di bawah kayak gitu. Nah jadi yang keduanya itu ada kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang mana yang lebih bagus itu terserah teman-teman, pilih aja yang cocok dengan personality. Kalau ditanya saya sukanya buy on weakness gitu. Kalau teman-teman sukanya buy on breakout ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi make sure teman-teman bikin yang namanya risk manajemennya ya. Jangan asal beli breakout tetapi nggak bikin stop loss gitu. Kenapa? Karena ketika dia false breakoutnya maka bisa dibawa turun lagi seperti itu. Oke. Next question. Thank you Wilson. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin dijawabnya bisa cepat karena tidak terlalu ini, tapi menurut aku penting nih buat teman-teman untuk di-clarify ya. Kok saya masih bingung bedanya triangle sama penan, bukan dua-duanya bentuk segitiga ya? Coba dijelasin kalau Wilson bisa. Oke. Good questions ya. Jadi sama-sama segitiga benar, tetapi bedanya adalah di panjangnya aja teman-teman. Kalau symmetrical triangle dia lebih panjang lagi. Jadi dia naik panjang. Konsolidasinya panjang banget gitu ya, panjang banget. Tapi kalau yang bullish penan ya, dia kecil banget, paling cuma 3, 4 hari, 5 hari gitu. Naik, konsolidasi sedikit, naik lagi kayak gitu. Kurang lebih jawabannya beda di time frame-nya, beda di panjang ininya aja, konsolidasinya aja. Oke, nah mungkin juga buat teman-teman yang bingung bisa langsung aja maksudnya Google ya, maksudnya perbedaannya dari triangle sama penan. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan juga. Kok mau nanya bagaimana cara mengatur psikologis di market? Ini yang paling susah menurutku. Terima kasih. Gimana nih kok? Menarik ya. Itu banyak banget emang trader, apalagi yang masih baru belajar itu FOMO yang paling takut itu, yang paling sering. Fear of missing out gitu. Sahamnya udah naik 20% udah arah, masih berani dihajar, masih berani beli, akhirnya nyangkut gitu ya. Ketika nyangkut pun nggak mau cut loss gitu. Nah, besok-besoknya dibawa turun lagi gitu ya. Itu biasanya itu FOMO gitu teman-teman ya. Nah, caranya gimana mengatasi FOMO? Paling penting adalah yang pertama, teman-teman harus punya namanya trading system. Trading system. Kalau nggak ada trading system, teman-teman nggak ada rules. Kalau nggak ada rules ya bablas, teman-teman ya. Kalau nggak ada rules bablas. Nah, jadi teman-teman itu di trading harus ada rules-nya yang teman-teman harus taatin.
apapun yang terjadi taatin kayak gitu. Nah, contoh nih misalnya ya, tadi yang rusuh adalah teman-teman bisa bikin take profitnya di mana, entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, kayak gitu. Strateginya apa? Misal buy on breakout, target profit di sini, harga di sini, stop loss di sini. Nah, jadi teman-teman nanti pasang di aplikasi spot gitu ya, harga-harganya, terus juga stop loss-nya di mana, seperti itu. Jadi psikologi teman-teman nggak bakal terganggu gitu, karena teman-teman udah bakal tahu, oh bahwa nanti ketika harga menyentuh di bawah level ini, maka gue udah cut loss, atau ketika dia udah naik dari sini, maka gue take profit, kayak gitu. Jadi benar-benar aman, psikologi teman-teman terganggu. Coba deh, coba untuk teman-teman semuanya lebih disiplin untuk melakukan trading plan. Jangan impulsif trading, teman-teman ya. Apa nih impulsif trading? Oh, tiba-tiba orang teriak di grup, MPPA gitu, atau Arto gitu, atau tiba-tiba orang teriak ESA gitu, langsung beli teman-teman gitu, tanpa ngeliatin teknikalnya. Nah, itu disaster ya teman-teman ya. Kalau misalnya tanpa ngeliatin teknikalnya gitu, maka teman-teman bisa kemungkinan besar gitu kena FOMO effect tadi. Dan untung kalau misalnya ketika teman-teman beli harga sahamnya naik gitu. Akan tetapi gimana kalau misalnya teman-teman beli harga sahamnya turun gitu, malah nyangkut. Nah, kebanyakan yang terakhir gitu, kebanyakan beli nyangkut gitu teman-temannya. Jadi ya itu dia, psikologi penting banget. Trading system bagus nggak ada artinya teman-teman kalau tanpa psikologi yang kuat kayak gitu. Karena trading is all about managing our psychology gitu kok Kojo. Oke, Ko Wilson, ini kita tinggal 3 menit terakhir lagi. Ada satu pertanyaan lagi nih, tapi pertanyaannya dari saya. Oke, Ko Wilson, pertanyaannya, mengapa harus kita belajar technical analysis? Kenapa technical analysis itu penting? Dan kenapa Ko Wilson sendiri menjadi technical analyst? Boleh dijawab kok dengan waktu yang tersisa. Oke. Good job ya. Ini good questions ya, Kojo. Jadi teman-teman, kenapa kita harus belajar? Ya karena pengen cuan, teman-teman ya. Itu paling gampangnya karena pengen cuan, teman-teman. Pengen profitable, pengen menghasilkan cuan konsisten. Kalau enggak, ngapain belajar? Capek-capek gitu kan. Ngapain kita keluar air mata, keringat gitu ya, stres, pusing, belajar technical analysis kalau nggak ada ininya, kalau nggak ada hasilnya. Jadi tetap tujuan pertama kita harus belajar agar kita bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya harus terstruktur tadi, teman-teman ya. Tadi kita udah sempat bahas bahwa trading system penting banget agar teman-teman psikologinya nggak terganggu. Trust me, kalau teman-teman nggak belajar trading system, itu pasti selalu FOMO. Selalu FOMO, sama apa aja yang hype diikutin gitu ya. Sama apa aja yang ini diikutin kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen make it in the long run ya, pengen konsisten, ini penting banget belajar tadi. Tadi kita udah bahas ya, ada 2 teknik analysis yang klasik ya, yang pakai pattern, chart pattern, yang kedua yang teknik analisis yang modern. Gitu. Pelan-pelan aja pelajarnya teman-teman, pelajaran aja pelan-pelan gitu. Sambil teman-teman juga trading pakai akun teman-teman sendiri gitu. Cari patternnya, terus bikin trading plan-nya, terus juga nanti eksekusi teman-temannya. Udah ada trading plan-nya, eksekusi. Nah, jadi banyak banget juga yang konsultasi ke Koko gitu ya, portfolionya banyak banget yang nyangkut akhirnya kapok trading teman-teman ya, kapok trading. Banyak juga yang pengen belajar, ada juga yang belajar dari kesalahan, ada juga yang masih tetap terus FOMO, masih ada yang FOMO terus, bilang, aduh kok gue FOMO lagi nih, kemarin padahal udah janji nggak FOMO, hari ini FOMO lagi. Nah kayak gitu kan. Jadi ini psikologi ini penting banget buat teman-teman kuasain. Caranya tadi itu dia, belajar technical analysis gitu. Banyak kan pasti pernah mengalami nih, oh beritanya bagus, ini misalnya saham A, ini ownernya buyback sahamnya 10 miliar contohnya segala macam, kok sahamnya turun gitu, terus juga ini laporan keuangannya naik di semester 1, tapi kok sahamnya turun. Nah itu kenapa? Karena teman-teman timingnya salah, itu belinya salah teman-teman, itu kurang tepat ya, mungkin nggak salah, kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman nggak liatin chartnya dulu. Jadi fungsi technical analysis itu adalah kita mengambil yang namanya momentum, timingnya kapan kita beli di saat yang tepat, ketika dia mau naik itu kita beli gitu teman-teman ya. Jadi itu yang teman-teman bisa pelajarin kenapa kita harus belajar technical analysis. Satu, itu kita biar bisa menentukan timingnya. 2, timing dengan trading system. Ketika timing dan trading system udah pas teman-temannya, risk ratio-nya udah bagus. Yang kedua, pasti psikologi teman-teman bakal terjaga. Nggak ada FOMO lagi, nggak ada yang namanya menggrit lagi gitu ya. Nggak ada yang namanya juga takut gitu, fear gitu ya. Yang ketiga, tujuannya apa lagi? Yaitu biar teman-teman bisa konsisten gitu, bisa menghasilkan konsisten profit in the long term. Teman-teman ingat ya, untuk trading itu, untuk berhasil successful, nggak harus benar semuanya tradingnya teman-teman, nggak harus. Mungkin kita dulu diajarin waktu kecil harus benar 100%, 80% gitu biar dapat A gitu ya. Nah di trading enggak gitu, enggak sampai segitu teman-teman. Kalau 50% aja berhasil tradingnya, contoh nih ya, ada 10 trade
teman-teman itu yang berhasil cuma 5 doang. 5 trade bener, 5 trade salah. Kayak gitu ya, 5 trade bener, 5 trade salah. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin namanya risk reward ratio. Contohnya nih, resiko gua 1% kalau rugi. Nah, untung gua tuh 2% kalau misalnya cuan gitu ya. Artinya berapa? Kalau kita kaliin 5 dikali 2% itu 10%. Terus 5 dikali 1% itu adalah 5%. Teman-teman udah untung sebesar 5%. Teman-teman bayangin, dengan benar 50% aja. Tapi kalau teman-teman increase lagi risk ratio-nya, contoh, resikonya 3%, untungnya 6%. Tinggal kalian aja. 3 dikali 5 itu 15, teman-teman ya. Nah, terus 15 dikali, 6 dikali 5, 30. Nah, terus satu lagi, 3 tadi dikali 5, 15 gitu, teman-teman. Itu udah dikurangin hasilnya 15%, kayak gitu, Kukujo. Ya, jadi teman-teman bisa jadi fund manager sendiri, kayak gitu. Istilahnya kayak mengatur psikologi dengan cara risk ratio tadi. Makanya penting banget cari trading plan yang memberikan upside-nya tinggi, teman-teman. Resikonya kecil, terukur, dan upside-nya tinggi. Kurang lebih gitu, Kukujo, penjelasan dari saya gitu ya, untuk contoh personal. Oke. Siap, terima kasih banget ya Ko Wilson. Buat teman-teman yang ketinggalan tadi nonton, bisa langsung nanti nonton di IGTV-nya Sukor Sekuritas ya. Bakal kita save pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke, buat teman-teman semua, tetap sehat selalu, prokes, dan tetap cuan ya. Makasih Ko Wilson ya. Bye-bye. Thank you, Cuan Troopers.